banyak yang masih beranggapan bulan Muharram atau bulan Syuro itu adalah bulan penuh kesialan. Bulannya Kiai Blorong. Kiai atau Nyai? Nyai. Mengapa kalau tokoh-tokoh misteri itu kok wanita? Kiai Lampir ada enggak? Adanya Mak Lampir. Kiai Pelet? Nyi Pelet. Yang menghuni jeruk purut? Langsung saja kita buka acara pada malam hari ini dengan baca Thalabul Ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Amin amin rabbal alamin. Meningkat ke acara yang selanjutnya, yaitu tausiah yang akan diisi oleh Ustadz Burhan Isra'i. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ah. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang berbahagia, sehat semua? Alhamdulillah. Surah Al-Mumtahanah, surah yang ke-60 ayat yang ke-4. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh ada pada diri Nabi Allah Ibrahim alaihi salam sosok tauladan yang baik, dan orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim juga ada suri tauladan yang baik agar kita contoh. Di antara kebaikan akhlak yang mulia yang dicontohkan oleh, yaitu Nabi Allah Ibrahim adalah menghormati tamu. Apa Bapak? Menghormati tamu. Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya menjadi orang yang memuliakan tamunya. Itu. Dalam Sahihain nomor 2434, Rasul mengatakan, la khaira fi man la yudhifu. Tidak ada kebaikan bagi orang-orang yang tidak memuliakan tamunya. Karena awwala man dhaifa Ibrahim alaihi salam. Orang yang pertama kali memuliakan tamu adalah Nabi Allah Ibrahim. Jadi dalam kisah
yang sangat memuliakan tamu itu adalah Nabi Ibrahim. Sampai Allah menceritakan di dalam surah Ad-Dariyat. Ad-Dariyat surah yang ke-51 ayat 24 sampai ayat 27. Hafal Bapak? Hafal? Iya, tinggal nirukan aja. Ad-Dariyat surah yang ke-51 ayat 24 sampai 27. Hafal? Menirukan tadi hafal ya? Nah, bunyinya baru. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithu dhaif Ibrahim. Sudah datangkah kepadamu tentang cerita Nabi Ibrahim, yaitu tamunya Nabi Ibrahim. Tamunya Nabi Ibrahim. Ibrahim kedatangan tamu. Itu ya. Al-mukramin, tamu yang sangat mulia. Idh dakhalu alaihi faqalu salaman. Tamu itu datang masuk ke rumahnya Ibrahim dengan salam. Salaman. Yang diucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian qala Ibrahim berkata, salamun qaumu munkarun. Kemudian Ibrahim menjawab salamnya. Wa alaikumus salam warahmatullahi wabarakatuh. Orang ini nggak dikenal Ibrahim. Ya, orang ini nggak dikenal Ibrahim. Faragha ila ahlihi. Ini. Kemudian dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Itu. Jadi dia masuk ke dalam untuk memuliakan tamu. Setelah tamu itu didudukkan, dipersilakan duduk, dia ke belakang itu mengolah daging kambing. Ada yang menceritakan Ibrahim memotongkan kambing untuk tamu karena ingin memuliakan. Tapi nggak boleh takaluf. Apa takaluf itu? Takaluf adalah memaksakan diri dengan sesuatu yang tidak mampu. Ada tamu datang, itu kita nggak punya apa-apa, punyanya hanya kopi. Nggak ada di situ menu lainnya yang menemani kopi. Maka kita nggak boleh melebihi kemampuan kita. Istilahnya ini kita nggak boleh takaluf. Apa? Takaluf, memaksakan diri. Memuliakan tamu adalah suatu kewajiban seorang muslim. Ibrahim mencontohkan orang yang pertama memuliakan tamu adalah Ibrahim. Ini ya, takaluf. Inilah yang diajarkan Nabi Allah Ibrahim. Ibrahim tidak menanyakan walaupun tidak dikenal kamu dari mana. Kamu siapa? Enggak. Ibrahim muliakan tamunya dengan menghormat sekali. Setelah salam menyerahkan duduk, dia itu pergi ke belakang, mengolah makanan kambing, kemudian dibawa di hadapan tamu itu. Dan di sini ada akhlak kita bertamu yang harus kita petik. Kisah dari kisah Ibrahim ini. Pertama adalah salam. Apa? Salam. Kemudian Ibrahim memberikan balasan salam yang terbaik dengan qala salamun. Dia mengucapkan salam kemuliaan lagi kepada tamunya itu. Tamu yang tidak dikenal, yang kita tahu nanti tamu ini adalah malaikat. Malaikat. Nih, dalam kisahnya Inna Ibrahim kana ummatan qaninatan lillahi hanifa. Sesungguhnya Ibrahim adalah orang imam yang dijadikan teladan dan dipatuhi, dicontoh. Maka contoh yang masih dibawa dari Ibrahim
Di antaranya disyariatkan adalah bagaimana kita berakhlak dalam bertamu dan berakhlak ketika kita menerima tamu. Berakhlak bertamu gimana? Nah, ini. Berakhlak bertamu kita mengucapkan salam. Rasulullah menjabarkan salam itu maksimal 3 kali. Assalamualaikum. Gak ada jawaban. Keras sedikit. Assalamualaikum. Gak ada keras lagi. Assalamualaikum. Rasulullah memerintahkan pulang. Ada 2 kemungkinan. Mungkin yang pertama, sahibul bait, orang yang mau ditamui, lagi gak mau diganggu. Karena lagi diskusi penting di rumah. Dia hanya jawab di dalam hatinya, Waalaikumsalam. Nih. Terus, karena sekarang zaman handphone, biasanya pagernya kan digembok ya, dari depan, dikunci. Karena zaman sekarang ini kan, yang dimohonkan Nabi Ibrahim memohonkan di Mekah saja. Rabbij'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman. Surah Ibrahim ayat 35. Aman betul. Motor, mobil diletakkan di depan rumah itu aman. Doanya Ibrahim. Coba di sini motor di luar rumah langsung diselamatkan. Gitu. Ada orang menyelamatkan, dikira motor itu tidak berlaku gitu ya, diselamatkan. Dibawa kemana gitu ya, tapi nggak pulang-pulang gitu. Nah ini, terus la yatakallaf an ahadun li dhaifihi ma la yaqdiru alaih. Kalian tidak boleh bertakaluf, kata Rasul. Bertakaluf, punyanya air putih, hidangkan air putih. Tapi kalau di kulkas ada kue, kok nggak mau mengeluarkan, ini namanya bukan takaluf, tapi apa? Iya, tak tahu diri itu. Ada lagi yang keterlaluan karena mungkin nggak pernah ngaji ya. Tamu setengah jam, 1 jam duduk itu, nggak ada air setetes pun yang keluar. Ada seperti ini? Ada. Nah, ada tamu, muliakan. Maka Rasulullah memberikan SOP-nya bertamu. Ya? Di antaranya bertamu, kita meneladani Nabi Allah Ibrahim tadi. Terus SOP yang dibuat oleh Nabi Muhammad itu adalah salam. Seperti Nabi Ibrahim. Dan bertamu ada jaraknya, yaitu hanya maksimal 3 hari. Kalau setahun bertamu namanya kos. 3 hari. Dan kita dianjurkan selama 3 hari itu menjamu tamunya dengan sebaik-baiknya. Nih, sebaik-baiknya. Maka rumah yang ideal itu adalah rumah yang disiapkan ada kamar tamu. Itu rumah yang ideal. Ya, ada tamu datang, siap. Tuh, siap. Dan biasanya sekarang desainernya itu, para pendesainer itu biasanya kamarnya langsung dengan kamar mandi. Jadi nggak ikut campur ke sahibul baitnya. Untuk apa? Ya, untuk apa? Menjaga privasi kita. Ada tempat yang mungkin ibu-ibu ya karena sibukannya klosetnya belum dibersihkan. Pakaian masih cemandel di Ibu, Bapak pernah bertamu ketika izin mau buang air, itu tuan rumah bilang, sebentar ya Bu ya. Nah, pernah? Maksudnya sebentar itu ibu-ibu itu mau ngambil yang paling cerantol di mana? Gitu.
mau dibenahi dulu, mau dikasih dulu gitu ya. Nah, maka ingin melihat orang muslim yang baik itu dilihat bukan ruang tamunya, tapi dilihat apa? Kamar mandinya. Kalau kamar mandinya itu sudah bersih dan suci, maka orang ini adalah orang yang menjaga kesucian. Ada masjid bagus sekali. Kemarin saya lewat mau ke Pringsewu, lewat jalur dalam itu, Beranti itu masuk sana itu, saya maghrib di masjid di jalan itu. Nah, masjidnya bagus, tapi kamar mandinya, astagfirullah. Nah, ini kurang memperhatikan. Jadi itu nggak bebas dari najis, itu udah baunya luar biasa. Nah, maka al-jihad jangan sampai seperti itu. Masjidnya bagus gitu, barang masuk kamar mandinya apa? Enggak pernah dibersihkan misalkan. Tapi alhamdulillah kalau di sini bersih terus, itu terjaga. Ini bertamu. Akhlak yang kita tiru selanjutnya, sebelum saya lanjut, tamunya tadi siapa? Malaikat. Ketika disuguhi daging kambing itu, dia makan enggak? Enggak. Dijelaskan di Quran ini bahwa tamunya itu enggak nyenggol. Melihat tamunya enggak mau makan, Nabi Ibrahim langsung takut. Karena ini bukan tamu sembarangan. Betul, malaikat menyampaikan, jangan takut Ibrahim, sesungguhnya kedatanganku ke sini menyampaikan kabar di hari tuamu. Ketika istrimu yang sudah tidak bisa hamil, itu di sini mengabarkan bahwa akan adanya bayi, memiliki bayi yang namanya Ishak. Sampaikan kabar gembira itu. Setelah itu pamit juga, kami akan datang, kami akan menghampiri umatnya Nabi Lut. Ya, di situ ada kisah belahan bumi sebelahnya itu ada seorang nabi yang ponakannya sendiri dari Ibrahim ini namanya Nabi Lot, itu yang kaumnya itu berbeda dengan kaumnya Nabi Ibrahim. Kalau kaumnya Nabi Ibrahim itu terpantul dengan doanya Nabi Ibrahim, Rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats tsamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Surah Al-Baqarah ayat 126. Ya Allah, jadikanlah kampung ini kampung negeri yang aman. Berilah rezeki dari penduduknya, dari Engkau ya Allah, dari langit, dari bumi, dari buah-buahan yang ada. Diberi negeri yang makmur, amina. Disebutkan dalam Quran adalah amina, negeri yang aman, damai. Di belahan lain beda, sinetronnya berbeda. Di umatnya Nabi Lot itu Paijo sama Tukino nikah. Umatnya Nabi Lot. Tukino harusnya nikahnya sama Tukinem toh. Nah ini enggak. Tukino nikahnya sama Tukimin. Nah, maka dikabarkan dia ngasih tahu Ibrahim bahwa akan menghancurkan negeri itu. Nah, dua belahan bumi, dua umat itu berada dalam suatu kondisi yang berbeda. Yang satu berbuat maksiat, yang satu dalam kehidupan bertauhid. Dalam bimbingan Nabi Allah Ibrahim, yaitu Hanifa Muslima. Hanifan Musliman. Bahwa Muhammad itu bukan Yahudian. Dan juga bukan Wanasorian. Bukan Yahudi, bukan Nasrani. Walakin Ibrahim itu adalah beragama apa? Hanifan Musliman. Beragama yang lurus, bersih, mentauhidkan Allah, tidak menganggap sial. Yang menganggap sial kan keturunan orang-orang mbah-mbah kita dulu. Tuh. Kalau bulan ini orang-orang menyebut Syahrul Dzulhijjah adalah Syahrul Rantang
wal besek. Ya. Bulan Dzulhijjah ini bulan apa? Rantangun wal besekun. Udah rampung belum? Pak Burhan kemarin baru terakhir ke PD. Itu ya. Tuh. Nanti habis bulan ini Dzulhijjah, yang insya Allah tanggal 19 Juli kita akan masuk 1 Muharram. Nah, masuk 1 Muharram nanti besekun warantangun hilang. Bener kan? Karena apa? Orang banyak yang masih beranggapan bulan Muharram atau bulan Syuro itu adalah bulan penuh kesialan. Bulannya Kiai Blorong. Kiai atau Nyai? Nyai. Mengapa kalau tokoh-tokoh misteri itu kok wanita? Kiai Lampir ada enggak? Adanya lampir. Kiai Pelet? Nyi Pelet. Yang menghuni jeruk purut? Hantunya siapa? Putri. Ada dokter ngesot? Nah, adanya suster, gitu ya. Sendil bolong, tokohnya rambut panjang, wanita juga, nggak ada laki-lakinya. Laki-laki ditokohkan satu, gerandong. Iya kan? Gerandong itu mesti laki-laki itu. Nah, ini jadi kita masih ada garapan meneruskan Nabi Ibrahim. Bahwa di sisi lain kita sudah beragama Hanifah Muslimah saat ini. Kita lurus. Di sebelah kita masih banyak kepercayaan-kepercayaan, anggapan-anggapan bahwa bulan Syuro ini adalah bulan yang penuh kesialan. Rasul melarang kita mengatakan sial. Misalkan, aduh hari ini sial. Sial loh, gak boleh. Haram hukumnya. Gak boleh kita mengatakan sial. Kita harus mengembalikan kalau itu adalah kepahitan, kita menyebutnya adalah qudratullah. Ini adalah sudah ketetapan Allah. Makanya bapak-bapak kalau diundang kok telat, biasanya kan qadarullah, bannya kempes. Qadarullah, atas kehendak Allah itu. Jangan lupa qadarullah itu. Bapak nggak bisa datang dalam suatu acara qadarullah. Saya itu powernya itu nggak mili. Dandan tower. Nah, itu kan berarti sesuatu yang nggak diinginkan terjadi tiba-tiba. Maka kita kalau mau datang, menyanggupi sesuatu, sudah mau yakin mau datang, maka kita ucapkan apa? Insya Allah. Ingat, tak ulang lagi. Insya Allah ucapan yakin kita mau datang. Bukan hanya pemoles karena nggak mau datang ngucap. Nah, itu yang salah. Kalau nggak mau datang ya terus terang. Maaf saya nggak bisa datang. Besok kebetulan bersamaan dengan ini. Langsung. Nggak boleh insya Allah. Insya Allah itu sudah ketetapan hati bulat mau datang. Tuh. Jangan karena nggak mau datang ngucapnya insya Allah ya. Jangan sampai. Nah, kalau sudah mengucapkan insya Allah mau datang, kok tiba-tiba ada acara mendadak? Nih, mendadak apa? Kambingnya mati misalkan. Jadi karena kambingnya mau mati, disembelih. Izin, sudah mau datang, udah mau berangkat, kudratullahnya, kambingnya itu mati. Akhirnya kami selamatkan. Akhirnya iki lagi ngerisak apa? Nah, ngeracik daging. Itu
alasan mendadak yang karena tidak direncanakan kita ucapkan dengan qadra atau qadarullah. Qadarullah apa? Kalau kita yakin sudah akan datang, pasti akan datang, ucapkan apa? Insya Allah. Sekali lagi, jangan ucapkan insya Allah hanya pemoles karena tidak mau datang. Jangan. Paham? Nah, baik. Sekarang, apa sih bulan Muharram? Mohon maaf. Bulan Muharram adalah sama dengan bulan Dzulqa'dah. Sama dengan bulan Dzulhijjah. Sama-sama masuk kriteria 4 minha arba'atun hurum. 4 bulan yang dimuliakan. Hanya di bulan Muharram itu ada pengkhususan Rasulullah. Yang Rasulullah mengatakan, afdalus shalah, salat yang paling baik setelah maktubah, salat yang wajib adalah salat qiyamul lail, salat malam. Wa afdalus siyam ba'da ramadhana, sebaik-baik seutama-utama puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa apa? Bulan Syahrul Muharram, yaitu puasa di bulan Muharram. Puasa di bulan Muharram itu dimuliakan. Nah, hanya sekarang ada hadis ndopok. Hadis ndopok. Ndopok itu apa? Nah, palsu. Dalam ilmu hadis namanya maudhu. Hadis maudhu apa? Siapa yang di akhir bulan Dzulhijjah tutup tahun puasa sehari dan di awal tahun puasa sehari, maka dia akan dicukupkan di 2 tahun itu. Itu hadis ndopok itu. Maka mohon maaf, yang viral di media sosial nanti, ayo pada puasa 1 Muharram, 1 Muharram, kayak gitu kan? Nah, yang puasa Tasu'a tanggal 9, puasa Asyura tanggal 10, justru tenggelam. Nah, maka ayo kita banjiri, buat player, ya, player, make HP itu buat, make komputer buat kirim. Ayo puasa Asyura, ayo puasa Tasu'a. Puasa tanggal 1 Syura itu tidak ada dasarnya, tidak dilakukan oleh Rasulullah. Yang dilakukan adalah tanggal 9 dan 10. Karena besok tanggal 1 Muharramnya kayaknya datang pada hari, sebentar tak lihat, hari Rabu tanggal 19-nya. Berarti tanggal 2-nya Kamis bisa berpuasa. Puasa hari Kamis. Puasa Tasu'anya nanti jatuh pada hari Kamis tanggal 27 Juli. Dan puasa Asyuranya jatuh pada tanggal 28 Juli hari Jumat. Kalau Allah dan Rasulnya menetapkan hari puasa, nggak bisa diundur. Kalau di hari Jumat, puasa sunnah itu, ya tetap hari Jumat. Maka larangan puasa sehari di hari Jumat itu nggak berlaku kalau puasa sunnah bertepatan jatuh di tanggal hari Jumat. Contoh, ini puasa Asyuranya hari Jumat, tanggal 10-nya. Misalkan kita tidak puasa tanggal 9-nya, Kamisnya, berarti kita hanya puasa di hari Jumat. Maka hadis itu akan, yang umum sifatnya, itu akan terhapus oleh hadis yang mengkhususkan. Itu kaidah fikih. Kaidah fikih. Maka ketika larangan puasa hari Jumat, itu tidak berlaku larangan itu kalau ada hukum baru yang menghukumi bertepatan dengan masalah ini. Contoh, puasa
puasa Arafah tanggal 9 misalkan. Itu puasa 1 hari kok jatuhnya bertepatan dengan hari Jumat. Boleh nggak? Boleh. Walaupun tanpa kita mengiringi di hari Sabtu atau di hari Kamisnya. Itu sama besok. Kalau yang hanya mau ngambil puasa Asyura tanggal 10-nya, besok jatuh pada hari Jumat. Maka larangan hanya mengambil puasa hari Jumat itu tidak berlaku. Karena ditutup dengan adanya perintah puasa Asyura. Bisa dipahami? Halo? Halo? Oh bisa. Kalau bisa tak minum dulu. Baik. Minum dulu. Biar gelasnya tidak nyuci. Tak pakai ini aja ya. Bismillah. Silahkan diminum Bapak. Jangan dilihat saja. Nah, ilmunya masuk, rotinya masuk. Jadi di bulan Muharram ada sunnah Rasulullah kita memperbanyak puasa dan mengkhususkan puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Mari bapak-bapak, ibu-ibu ciptakan anak-anaknya bersemangat untuk melakukan puasa ini. Nah, besok tanggal 9-10 kita puasa semua. Ibu-ibu dukung. Dipesankan bebek belur, ayam kampung, ya, disiapkan. Jangan oncom. Nanti sahur dengan oncom itu bapak alasan nanti, ya, nggak bangun ngantuk, gitu ya. Ayam, silakan. Diciptakan suasana keluarga seperti Nabi Ibrahim, semuanya mengerjakan. Nabi Ibrahim seperti itu. Jadi Nabi Ibrahim berdoa, Rabbij'al hadzal baladan amina, ya, wajnubni, jauhkanlah aku wa baniya dan anak-anakku dari apa? Menyembah berhala, pengaruh-pengaruh berhala. Ini penting ini. Maka dunia bisa jadi berhala, perut bisa jadi berhala. Nah, makanya ketika di situ ada syariat harus kita perhatikan. Jabatan bisa jadi berhala, ya. HP bisa jadi berhala. Contoh, mohon maaf ini, HP iPhone itu bisa terbeli 7 juta, 10 juta bisa terbeli. Karena yang minta anaknya atau istrinya. Sore, belikan HP dong. Ya, teman-teman saya di sekolah itu, HP-nya itu Samsung. Itu. Apel dimakan kalong. Gitu. Apel dimakan kalong, apa mereknya? Nah, itu bapaknya besok langsung ke counter, dibelikan. Karena anak kesayangan dibelikan. Yang mahal lagi. Mahal lagi. Nah, giliran Idul Adha, inna a'tainakal kautsar, enggak mampu. Bilang tidak mampu. Inilah HP jadi berhala, anak jadi berhala. Pak, beli HP Pak, ini. Maaf ya nak ya, besok Bapak mau kurban, kita mau kurban. Tunda sebentar dulu. Nanti uangnya untuk beli kurban. Nah, ini mengahadkan Allah. Mengahadkan Allah. Ibrahim itulah mengahadkan Allah. Nah, mari kita ahadkan, kita tauhidkan Muharram ini. Tetangga kita Muharram masih, yaitu jaranan. 1 hari 1 malam jaranan. Itu acara ngeruat kelurahan. Ngeruat desa. Maka di Jawa ada istilah merdi desa. Ada yang menanggap wayang semalam suntuk dengan lakon Bathara Kala. Agar
desa ini aman, jauh dari bendu, jauh dari apa-apa, harus diruat. Diruat harus diselamati. Di situ ditanggapkan wayang semalam suntuk atau jaranan semalam suntuk, disiapkan pisang. Pisang apa, Pak? Pisang muli, pisang goreng, pisang apa? Yang raja tadi siapa? Bapak. Oh, itu dukun berarti ya. Nah, tahu itu. Raja kopi pahit. Itu adalah animisme. Ya. Itu agama pagan dulu. Ya, yang menyembah dewa, menyembah apa itu percaya masih itu. Kalau zaman sekarang kok masih meyakini bulan Muharram sasi Suro itu bulan sing angker keramat, mohon maaf, akidah kita belum hanifah. Agama kita belum hanifah. Masih terbaur dengan ajaran-ajaran nenek moyang. Bersih agamanya Ibrahim. Ini harus kita dakwahkan ke masyarakat. Mari, banyak masyarakat di bulan Suro tidak puasa Tasu'a, tapi malah puasa 10 hari di awal bulan Suro. Biasanya Mbah Dukun ini. Ada yang ruat gaman-gamannya, aji-ajinya, keris diruat. Kalau di keraton-keraton itu kereta-kereta itu dicuci di satu Muharram itu. Ada kejadian orang sisanya itu kan untuk rebutan. Itu ada yang langsung mati. Orang-orang pada percaya, wah ini kena ini hebat sekali ini kereta ini. Wah itu sampai mati ini. Mesti ada apa-apa ini. Nah, ternyata dibawa ke dokter titanus. Ya karena besi dibersihkan untuk nyuci. Nah, ada lagi di Solo yaitu kirap kebo bule. Kebo bule kue klangenane Raja Mataram Solo. Keturunan kebo bule itu. Wah, itu digadang-gadang. Kebo bule itu dinamakan Kiai Slamet. Mohon maaf kalau ada kesamaan nama ya. Mohon maaf sekali ada kesamaan nama. Itu Kiai Slamet. Datang dari berbagai penjuru. Di antaranya pernah ada yang datang dari Dieng Wonosobo, petani kentang. Yang ditunggu-tunggu apa? BAB-nya kerbau itu. Diyakini kalau dibawa untuk campuran pupuk di mana? Di tanaman kentang, nanti akan panen yang luar biasa. Nah, masuk akal enggak? Nah, yang ngaji akan enggak masuk akal. Tapi kalau yang enggak ngaji, percaya banget itu, Pak. Nah, misalkan enggak dapat, tanamannya gagal, langsung. Ya kan, Bu, ini. Gara-gara enggak dapat bagian teletongnya Kiai Slamet tadi, akhirnya panen kita gagal. Nah, kesyirikannya merambat. Ini kenyataan yang masih ada di zaman Google. Masih ada. Ini kenyataan yang ada. Maka tugas kita lewat media sosial, lewat dunia maya, kita terus gencar mengisi dunia maya. Karena orang baik di dunia maya itu bukan diukur dengan analisis. Profesor, doktor itu dikalahkan oleh orang-orang yang nggak sekolah yang megangnya di pinggir jalan ini. Bisa. Orang benar di dunia sosial itu bukan karena karakternya dengan kriteria ini, enggak. Tapi orang baik di dunia maya itu tergantung framingnya. Orang gagal mimpin, orang nggak bisa mimpin, bisa dikatakan itu baik sekali. Baik,
Itu ya. Kalau di framing di dunia maya itu dengan framing yang luar biasa. Maka Nabi mengatakan sebelum datang hari kiamat ada tahun-tahun penuh fitnah. Apa itu? Orang baik akan di framing jadi tidak baik. Orang yang tidak baik bagaimana dipakaikan suatu topeng bahwa dirinya itu baik. Pengkhianat itu dibenarkan, orang benar dikatakan pengkhianat. Nyata enggak? Kata Rasul ini? Nyata. Saat itulah Ruwaibidah turun. Karena orang yang tidak baik itu dikatakan baik memegang peranan, akhirnya Ruwaibidah, orang yang tidak cakap memimpin umat, berbicara tentang umat. Ini perkataan Rasulullah. Adapun perkataan yang terbimbingkan dari amalan solih wali, itu ada nyanyian Jawa, suluk Jawa. Nek menawa, maaf ini pakai bahasa Padang ya. Nek menawa pasar wis ilang kumandangi, kali-kali wis ilang kedunge, mohon Pak Haji Lukman diterjemahkan. Sekarang nyata, Bapak. Pasar hilang kumandangi. Artinya pasar itu hilang makna pasarnya. Hilang. Dulu kecil saya masuk pasar seperti tawon. Di sana ini berapa? 500. Kurangi Bu ya. Boleh di sana ini berapa? Niki pinten. Wah gitu. Jadi ada tawar menawar. Ini hilang. Sekarang orang ingin praktis. Tidak tawar-menawar. Ada orang beli di PB tawar-menawar? Enggak ada. Sekarang. Juga sekarang orang kepingin bakso tidak mau keluar. Bakso. Datang. Dikit. Toko-toko sepatu, baju di pasar, sepi. Kenapa? Di pinggir-pinggir jalan sudah banyak. Nah, ini zaman. Kali hilang kedungnya apa? Sumbernya. Para ulama-ulama meninggal. Sehingga masyarakat kering dari ilmu, disitulah kesesatan merajalela. Inilah perkataan dari Kanjeng Sunan. Gitu saja, karena jam sudah mengusir kita. Mudah-mudahan ada manfaat yang sedikit. Ini mari kita contoh Nabi Allah Ibrahim dan kita siapkan menyambut tahun 1445 ini dengan kegiatan amal-amal soleh dan lain-lainnya. Silakan. Demikian, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiran pada Ustadz Burhan Israi yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita. Semoga apa yang telah beliau sampaikan menjadi bermanfaat bagi kita semua. Amin amin rabbal alamin. Tingkat ke acara yang selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan baca kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku Amir Majelis, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح قوية، جبت كالنار مضية.